Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Sabira Arasya. Saya dari kelas 10C, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara, sekaligus kerajaan yang berperan penting dalam Nusantara. Kerajaan Majapahit tidak hanya memiliki wilayah kekuasaan yang luas, tetapi juga perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan Nusantara. Mari kita membahas mulai dari latar belakang, masa kejayaan hingga masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada latar belakang. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Tepatnya pada tahun 1293 Masehi, setelah runtuhnya Singasari akibat serangan Jayakatwang, seorang adipati dari Kediri, yang menewaskan Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang cukup terkenal. Setelah Kerajaan Singasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri ke Madura, dan dengan bantuan Arya Wiraraja membuka hutan tarik untuk mendirikan desa Majapahit, yang namanya berasal dari buah maja, yang rasanya pahit. Lalu, saat pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara, Raden Wijaya memanfaatkan situasi dengan bersekutu bersama pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol hingga berhasil mengusir mereka dari Jawa. Setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya kemudian mendirikan dan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Lalu ada masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada era pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Hayam Wuruk bersama dengan patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Gajah Mada adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Ia terkenal dengan Sumpah Palapa. Berkat usaha dan juga kerja keras dalam memenuhi sumpahnya, pada masa Prabu Hayam Wuruk berkuasa, ia berhasil mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan juga Singapura dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Selama berjaya, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan juga lengkeng. Nah, apa sih itu Sumpah Palapa? Sumpah Palapa adalah sumpah yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada, yang isinya berupa pantangan untuk bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi Patih Gajah Mada itu memiliki sumpah yang isinya itu untuk tidak bersenang-senang di dunia sebelum ia berhasil menyatukan Kerajaan Majapahit, sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Dan sumpah inilah yang kemudian hari menjadi inspirasi terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada masa kemunduran. Masa kemunduran terbagi menjadi dua, yaitu
karena faktor internal dan juga faktor internal. Faktor internal yaitu karena masalah yang berada di dalam kerajaan. Yang pertama itu karena tidak adanya pemimpin yang kuat. Setelah Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada wafat, tidak ada pemimpin yang mampu menjaga kejayaan kerajaan. Lalu yang kedua ada banyak wilayah bawahan yang memisahkan diri, dikarenakan pusat kerajaannya melemah. Yang ketiga, perebutan kekuasaan. Terjadi konflik antara Bre Wirabumi dan Wirakramawardhana yang memecah persatuan kerajaan. Yang terakhir ada Perang Paregreg yang berlangsung pada tahun 1404 dan 1406 yang sangat merugikan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Perang ini disebut juga dengan Perang Saudara. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar kerajaan. Yang pertama karena perkembangan Islam di Nusantara. Jadi karena pengaruh Islam yang semakin kuat, itu mengubah sistem sosial dan juga politik masyarakat. Jadi kerajaan Majapahit itu mundur karena salah satunya adalah perkembangan Islam. Yang kedua ada munculnya Kesultanan Demak. Demak berhasil menyerang dan juga meruntuhkan sisa-sisa kerajaan Majapahit hingga akhirnya kerajaan Majapahit runtuh. Yang ketiga ada perubahan jalur perdagangan. Munculnya pusat perdagangan di Malaya yang membuat ekonomi Majapahit menurun. Lalu ada peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Penataran, candi Hindu terbesar peninggalan Majapahit di Blitar yang memiliki arsitektur indah dan relief kisah Ramayana. Yang kedua ada Candi Bajang Ratu. Candi ini disebut juga dengan Gerbang Bajang Ratu karena berfungsi sebagai pintu masuk ke kompleks istana kerajaan dan dihiasi dengan ukiran khas Majapahit. Lalu ada Candi Tikus. Candi Tikus merupakan candi yang dibangun pada abad ke-13 dan 14. Menara dalam bangunan ini memiliki bangunan kecil yang memberikan kesan mengelilingi bangunan. Di menara-menara kecil di bawahnya ini itu memberikan kesan mengelilingi bangunan induknya. Lalu ada kitab-kitab peninggalan kerajaan Majapahit. Majapahit tidak hanya meninggalkan candi-candi, tetapi juga meninggalkan kitab-kitab. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca yang berisi tentang silsilah Raja-Raja Majapahit, wilayah Kerajaan Majapahit, keadaan kota, upacara serada, maupun negara-negara bawahan Majapahit. Lalu ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah kitab yang ditulis oleh Empu Catular yang berisi mengenai cerita-cerita Pangeran Sutasoma. Lalu ada Kitab Pararaton dan juga ada Kitab Kunjara Karna. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari beberapa materi yang mencakup isi presentasi saya. Yang pertama ada dari Ensiklopedia Telkom University, ada dari web Seni Budaya UNESCO, ada jurnal dari IPW, ada materi dari Kompas, ada dari jurnal Unja, dan dari web SMA 13.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pelafalan maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.